Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam kelanjutan pembahasan karya Santo Yohanes Salib, yaitu dalam bukunya Malam Gelap. Pada bagian yang ke-14 ini kita akan membahas mengenai cacat celah terakhir, kelemahan-kelemahan para pemula, yaitu tentang iri hati dan kemalasan rohani. Ada satu kesan pada bagian terakhir pembahasan kelemahan-kelemahan para pemula ini. Jadi memang Santo Yohanes Salib tidak ingin berlama-lama dan berpanjang lebar dalam membahas kelemahan dan cacat celah para pemula ini. Tetapi rupanya Santo Yohanes Salib ingin segera membahas mengenai malam gelap itu sendiri, yaitu sebagai malam kontemplasi. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai iri hati dan kemalasan rohani, kita lihat dulu pengertian umum dari cacat celah, iri hati, dan juga kemalasan. Iri hati adalah suatu kesedihan tentang sesuatu hal yang lebih baik, sejauh hal itu seolah-olah menggelapkan dan mengecilkan milik kita sendiri. Jadi iri hati ini selalu sebenarnya berpusat pada diri sendiri, ya. Karena kita merasa tidak punya apa yang dipunyai orang lain, ya. Dan kita merasa bahwa orang lain itu dengan segala yang dia punya yang membuat kita iri, itu mengecilkan diri kita, maka dari dalam diri kita timbul iri hati, ya. Jadi ini cacat celah iri hati, ya, bisa terhadap berbagai kemampuan, bisa juga terhadap harta, terhadap barang-barang jasmani, ya, banyak hal. Dan orang yang jatuh dalam iri hati ini seringkali juga menjadi buta, ya, dan bisa kemudian meluap dalam tindakan-tindakan atau perbuatan dan juga perkataan yang jahat, dan akhirnya melahirkan yang lebih dalam lagi, dosa yang lebih dalam, yaitu yang kita kenal sebagai kedengkian. Baik, kemudian berkaitan dengan cacat celah kemalasan secara umum, kemalasan ialah usaha mencari istirahat secara tidak teratur atau menjauhi pekerjaan secara tidak teratur. Jadi kalau kemudian artinya apa? Ya, punya kecenderungan untuk istirahat, bermalas-malasan, lalu kemudian tidur secara berlebihan, ya. Kalau mungkin kalau kita secara normal waktu istirahat atau tidur itu 8 jam sehari dalam 24 jam, tetapi ini bisa lebih dari itu, ya. Jadi ini kemudian yang disebut kemalasan. Tapi juga malas beraktivitas, malas bekerja. Ya, ada satu ungkapan bahwa kemalasan ini bisa melahirkan dosa-dosa yang lain, bisa menimbulkan berbagai godaan. Kemalasan ini seringkali disebut bantalnya setan, ya. Jadi karena dari sini, dari rasa malas itu bisa timbul berbagai macam kelemahan dan dosa yang lain. Baik, ini sedikit kita bahas pengertian umum dari iri hati dan kemalasan. Sekarang akan kita dalami apa yang dinyatakan Santo Yohanes Salib dalam bukunya Malam Gelap, buku pertama, bab ke-7, yaitu mengenai iri hati rohani dan kemalasan rohani. Dinyatakan oleh Santo Yohanes Salib dalam komentarnya, para pemula tidak luput dari iri hati dan kemalasan rohani. Jadi dibahas Santo Yohanes Salib dalam Malam Gelap buku pertama, bab ke-7, artikel yang pertama. Jadi
Rupanya dalam berbagai cacat celah yang sudah kita dalami, kelemahan-kelemahan para pemulai secara rohani yang kita dalami, kalau kita lihat ada antara yang satu dengan yang lain, ini ada seringkali juga suatu keterkaitan. Ya. Kita lihat ciri-ciri dari iri hati rohani. Iri hati rohani akan membuat orang mempunyai rasa sesal. Ya. Menyesal karena harta rohani yang dimiliki orang lain. Tentunya dirinya sendiri merasa tidak mempunyai, sehingga kemudian ketika melihat orang yang kemudian lebih rohani, ya dalam tanda kutip dia anggap lebih rohani daripada dia, ya, lalu dia merasa tidak mempunyai, dia kemudian timbul iri hati secara rohani. Nah, biasanya ciri dari iri hati, mereka tidak akan iri pada orang yang artinya apa? Jauh, misalnya sangat jauh dengan dirinya, misalnya para pemimpinnya atau kemudian kepala atau bagaimana ya orang-orang yang lebih tinggi. Tetapi kebanyakan mereka akan iri dengan orang-orang yang mereka anggap satu level, ya satu tingkatan. Nah, tapi kemudian ternyata orang tersebut mereka anggap lebih dari diri mereka, sehingga kemudian mereka menjadi iri hati. Iri hati rohani juga membuat orang menjadi sakit bila ada orang yang melebihi mereka di jalan rohani ini, dan kurang senang bila sesamanya ini dipuji, serta merasa sedih dan berat atas keutamaan orang lain. Jadi memang satu tes, ya boleh katakan satu ujian, satu tes, apakah kita jatuh dalam iri hati rohani ini, yaitu sebenarnya sederhana. Kalau kita melihat, ya ada orang yang dipuji, ya dalam keutamaan, dalam kebaikan, dalam pelayanan, dalam hidup doanya, ya apakah kita juga ya menghadapi itu dengan biasa, kita bersyukur atau bahkan juga bergembira orang lain itu dipuji, atau sebaliknya hati kita merasa sakit karena orang tersebut dipuji, yang kemudian ya kita merasa ternyata dia dipuji karena lebih baik dari diri kita. Nah, ini satu ciri dari iri hati rohani. Orang yang jatuh dalam iri hati rohani dalam segala hal ingin selalu diutamakan. Semua ini berlawanan dengan cinta kasih yang menurut Santo Paulus, jadi sifat dari cinta kasih ini bersukacita karena kebenaran. Dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 6. Baik, kita lihat dalam 1 Korintus bab 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Ya. Jadi Santo Yohanes Salib kemudian melanjutkan komentarnya, seandainya cinta kasih, ya, jadi ini suatu lawan dari iri hati rohani, ya. Seandainya cinta kasih tahu akan iri hati, maka dapat disebut sebagai iri hati yang suci. Ya, jadi iri hati yang suci yang membuat orang mempunyai rasa sesal karena belum mempunyai keutamaan-keutamaan seperti orang lain, tetapi sekaligus bergembira karena orang lain mempunyai keutamaan itu. Sekaligus bersorak karena orang melebihi dia dan mengabdi Allah dengan jauh lebih baik, meskipun dia merasa sangat berkekurangan dalam pengabdiannya. Jadi ini memang kebalikan dengan iri hati rohani tadi, ya. Jadi iri hati rohani yang negatif tadi, ya. Jadi kalau melihat ada
kelebihan dalam diri sesama, orang lebih maju, lebih saleh, lebih berkembang dalam doa, dalam pelayanan dan sebagainya. Ya, ini orang kemudian merasa matanya ini seperti sakit, ya. Jadi matanya ini seperti sakit. Tidak suka, hatinya tidak suka dengan kelebihan-kelebihan sesama itu. Tetapi sebaliknya, iri hati yang suci sebagai lawan dari iri hati rohani yang negatif tadi yang dinyatakan Santo Yohanes Salib, iri hati yang suci ini orang juga artinya apa? Ketika melihat sesamanya ada yang lebih maju, lebih rohani, lebih juga bertumbuh dalam doa, dalam pelayanan dan sebagainya. Satu cirinya yaitu apa? Dia memang ada rasa sesal karena belum mempunyai keutamaan-keutamaan seperti orang itu, tetapi selain rasa sesal, tetapi dia juga bergembira, bersyukur, bersorak. Karena apa? Orang lain ini memiliki keutamaan yang lebih dari dia. Orang lain ini mengabdi Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari dia. Jadi ini satu ciri dari iri hati yang suci. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang iri hati ini akan membawa akibat yang negatif. Tentunya orang yang iri hati walaupun secara rohani, maka dia dengan berbagai cara akan juga kalau bisa kemudian apa? Membuat sesama yang membuat dia iri hati ini menjadi jatuh. Dengan cara menjelekkan, dengan cara menggosipkan dan sebagainya. Dan seringkali iri hati ini juga membawa juga perpecahan kalau kemudian orang hidup dalam suatu komunitas atau persekutuan. Seringkali karena iri hati, walaupun dalam tanda kutip mereka ini orang-orang rohani, seringkali kemudian juga sangat merugikan dalam komunitas dan juga menggerogoti dalam komunitas. Artinya apa? Menimbulkan persaingan, menimbulkan juga ingin menjatuhkan orang lain, lalu kemudian bahkan menimbulkan juga kelompok-kelompok atau geng-geng begitu di dalam kelompok tersebut, membawa suatu perpecahan dan orang tidak hidup dalam damai sejahtera karena iri hatinya ini. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan berikut, yaitu mengenai kemalasan rohani. Jadi ini dibahas oleh Santo Yohanes Salib pada bab yang sama, yaitu dari Malam Gelap buku pertama, bab 7, artikel kedua. Jadi dalam hal ini memang Santo Yohanes Salib tidak ingin berlama-lama dalam membahas kelemahan-kelemahan ini, tetapi kemudian dia rupanya sangat ingin segera melanjutkan pembahasan mengenai malam gelap itu sendiri, yaitu sebagai malam kontemplasi. Kita lihat pembahasan tentang kemalasan rohani ini. Akibat kemalasan rohani, orang menjadi tawar terhadap hal yang bersifat lebih rohani, yang ingin mereka hindari karena bertentangan dengan selera indrawinya. Jadi sebenarnya yang dicari apa? Hidup rohani yang bagaimana yang dicari? Hidup rohani dalam tanda kutip menurut pandangan dan anggapan mereka, yaitu yang bisa menimbulkan kepuasan, menimbulkan kesenangan, menimbulkan kenikmatan pada diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya yang masalahnya di sini apa? Bukan sungguh-sungguh berpusat kepada Allah, tetapi berpusat pada diri sendiri, yaitu egoisme kita. Jadi hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat rasanya
menimbulkan kesyahduan, ya pokoknya yang menyenangkan, membuat air mata, lalu membuat ya rasanya secara lahiriah, secara fisik ataupun kemudian secara batin ini sungguh-sungguh menimbulkan kepuasan dan kenikmatan. Ini yang mereka cari. Sedangkan hal-hal yang rohani tetapi tidak menyenangkan, seperti harus menyangkal diri, memikul salib. Sebenarnya ini juga diperintahkan Tuhan Yesus sendiri ya. Barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari, lalu ikutlah aku. Hal-hal yang tidak menyenangkan ini kemudian berusaha dihindari dan membuat mereka tawar hati terhadap semua ini, termasuk apa yang diperintahkan dan dikehendaki Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian ciri kemalasan rohani yang lain, mereka ini cenderung rakus akan hal-hal rohani. Jadi mereka cenderung rakus akan hal-hal rohani, tetapi ketika tidak mendapat kesenangan dan kenikmatan rohani, maka mereka merasa jemu. Ya, ibaratnya orang seperti, gambarannya seperti orang rakus ya, misalnya dalam hal makan ya, rakus makan terus, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, akhirnya kemudian apa, perutnya kekenyangan tapi masih pengen terus, lalu akhirnya apa, ya bahkan kemudian tidak bisa makan lagi, sampai kemudian apa itu ya, bahasa Jawa itu mukek begitu ya. Jadi artinya apa, mukek artinya sampai kemudian karena kekenyangan tapi masih ingin terus begitu, sampai akhirnya apa, ya seperti mual, bahkan bisa muntah dan sebagainya. Nah, ini secara jasmani, secara lahiriah. Nah, demikian juga terhadap hal-hal rohani. Orang menjadi rakus, ingin menikmati, ingin mendapat kepuasan dari hal-hal rohani yang menjadi keinginan dan selera mereka. Tapi sampai akhirnya ketika sudah nggak mendapat semua itu, akhirnya menjadi jemu, menjadi bosan, menjadi malas. Demikian juga dalam hidup doa. Bila suatu ketika doa tidak lagi memuaskan hati mereka, maka orang kemudian apa? Tidak mau berdoa lagi. Orang menjadi segan, bahkan kemudian berhenti berdoa. Saya pernah sharingkan dalam pengajaran yang lalu. Jadi saya menjumpai, pernah ada orang kemudian menceritakan ya, bagaimana pada awal-awal setelah pencurahan roh dia begitu bersemangat, dia mengikuti banyak hal untuk kegiatan-kegiatan rohani, retret dan sebagainya. Tapi sampai satu titik dia merasa bahwa saya tidak bisa nangis lagi saat misa. Saya pujian penyembahan dalam persekutuan doa, saya tidak bisa nangis lagi. Saya tidak bisa merasakan kenikmatan, kesenangan seperti dulu. Dan kemudian walaupun saya berikan, ya kemudian saya berikan bahwa ya justru memang tidak boleh berhenti hanya dengan mencari kepuasan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan rohani ini, tapi orang harus kemudian terus bertumbuh, lebih-lebih bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Allah. Ya, jadi dalam hal ini, ya rasanya kemudian dia juga tidak bisa mendengarkan lagi, lalu kemudian ya saya memang tidak pernah bertemu dia lagi ya. Tapi semoga kerahiman Tuhan selalu menarik ya Bapak ini untuk selalu kembali kepada Tuhan ya. Jadi dalam hal ini satu ciri dari kemalasan rohani. Kalau sudah tidak menemukan kepuasan, kenikmatan dalam doa, orang kemudian menjadi segan, bahkan berhenti berdoa. Jadi kemudian gambarannya ya dalam tanda kutip ada singkatan seperti muntaber, mundur tanpa berita. Ini bisa juga terjadi dalam kelompok-kelompok persekutuan doa. Ya, orang bisa begitu aktif, begitu giat dalam persekutuan doa, juga dalam pelayanan.
Tapi sampai satu ketika merasa tidak menemukan kepuasan dan kenikmatan lagi dalam semua itu, akhirnya kemudian orang muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Lalu kemudian akibat dari kemalasan rohani, jalan kesempurnaan yaitu menyangkal keinginan dan seleranya sendiri demi kasih kepada Allah, dianggap lebih rendah dibandingkan selera, keinginan, dan kepuasannya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang jalan kesempurnaan, maka seharusnya bukan berfokus pada diri sendiri. Ya, kalau berfokus pada diri sendiri ini egoisme atau cinta diri. Tetapi seharusnya kalau kita bicara tentang jalan kesempurnaan, ini berfokus kepada Allah. Mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Ya, demikian juga mengasihi sesama demi Allah, mengasihi diri sendiri juga demi Allah. Ya. Jadi demikian juga jalan kesempurnaan ini karena berfokus, berpusat pada Allah, maka kita juga dipanggil untuk menyangkal segala keinginan, segala selera, segala kehendak kita sendiri demi cinta kasih kepada Allah. Nah, tetapi ketika orang jatuh dalam kemalasan rohani, maka semua yang berpusat kepada Allah tadi, ya, penyangkalan diri, penyangkalan kehendak demi kasih kepada Allah, dianggap lebih rendah, ya, dibandingkan segala keinginan, selera, dan kepuasannya sendiri. Tentunya ini juga tidak benar, suatu hal yang keliru. Sekarang kita lanjutkan pembahasan Santo Yohanes Salib mengenai kemalasan rohani ini dalam Malam Gelap buku pertama, bab 7 artikel ketiga. Menginginkan agar Allah menghendaki apa yang mereka kehendaki. Tuhan, ya, kalau orang berdoa, jadilah kehendakmu, tapi jadilah juga kehendak saya. Begitu ya. Jadi sebenarnya yang penting mana? Kehendak Tuhan atau kehendak saya? Orang yang jatuh dalam kemalasan rohani ini, ataupun juga cacat celah yang sudah dibahas Santo Yohanes Salib sebelumnya, sebenarnya ya, kalau mau jujur, yang penting adalah kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Dan ini termasuk juga bagian dari kelemahan para pemula. Kalau harus menghendaki apa yang menjadi kehendak Allah, maka orang merasa sedih dan bosan. Ya, karena Santo Yohanes Salib memberikan komentar ini juga untuk mereka yang di biara, ya, baik untuk suster Santa Teresa Avila atau kemungkinan juga untuk frater-frater yang dibimbingnya. Maka artinya apa? Ini juga berlaku juga dalam hal ketaatan. Dalam hal ketaatan, ya, ketaatan pada pimpinan ini juga sebagai penyangkalan kehendak sendiri dan juga sebagai persembahan ketaatan kepada kehendak Allah, ya. Jadi kalau kemudian artinya apa? Pemimpinnya atau pembimbing rohaninya kemudian memerintahkan, ya, yang berlawanan dengan seleranya sendiri, kemudian mereka merasa apa? Sedih dan bosan, ya. Karena apa? Apa yang jadi kehendaknya sendiri tidak terpenuhi. Bahkan mereka ini juga menganggap sesuatu bukan kehendak Allah bila tidak sesuai dengan keinginan dan selera mereka sendiri. Jadi seolah-olah Allah yang harus menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak diri mereka sendiri. Ya, jadi artinya apa? Ya, Tuhan yang harus menyesuaikan dengan kehendakku, bukan aku yang harus menyesuaikan dengan kehendak Allah. Tentunya ini hal yang keliru, hal yang tidak benar. Dan juga bahkan mengira apa? Allah akan puas kalau diri mereka puas. Jadi
ukurannya adalah apa sebenarnya? Kepuasan diri sendiri. Jadi mereka mengukur Allah dengan ukuran mereka sendiri dan tidak dengan ukuran Allah. Kemudian Santo Yohanes dari Salib memberikan komentar, ini sama sekali bertentangan dengan Injil, di mana Allah mengajarkan bahwa orang yang kehilangan kemauannya demi Allah sendiri, jadi orang yang kehilangan kehendaknya, menyangkal kehendaknya demi Allah sendiri, ia akan memperolehnya. Sedangkan orang yang memperoleh kemauannya atau menuruti kehendaknya sendiri, ia justru akan kehilangan. Bandingkan dari Injil Matius bab 16 ayat 26. Mari kita baca, kita buka Injil Matius bab 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Baik, sekarang kita lanjutkan komentar Santo Yohanes Salib dari Malam Gelap buku pertama bab 7 ayat 4. Mereka juga malas bila diperintahkan hal yang tidak menyenangkan mereka. Karena apa? Hanya mengejar kesenangan dan kenikmatan rohani, sehingga mereka juga amat lemah untuk mengusahakan kesempurnaan, misalnya dalam penyangkalan kehendak sendiri. Jadi dalam hal ini kalau diperintahkan berkaitan dengan juga kaul ketaatan, ya, kalau diperintahkan hal yang tidak sesuai dengan selera dan keinginan mereka, yang tidak menyenangkan mereka, mereka juga menjadi malas. Ya. Mungkin juga tidak berani mengungkapkan, tetapi dalam hati ini menggerutu terus, ya. Bahkan kemudian juga ya ogah-ogahan, ya, kemudian kalaupun harus melakukan itu dengan berat hati, dengan rasa terpaksa, ya. Jadi dalam hal ini sebagai akibat karena hanya mengejar kesenangan dan kenikmatan menurut selera mereka sendiri, ya. Kemudian ini gambaran yang diberikan Santo Yohanes Salib, mereka ini sebenarnya seperti anak kecil yang manja, yang bersifat kekanak-kanaan, yang sedih dan berusaha menghindari segala sesuatu yang berat dan merasa sakit bila menyentuh salib. Jadi dalam hal ini ya sifat anak yang manja, ya. Jadi maunya semua keinginannya dituruti, ya, semua keinginannya dituruti, bisa menyenangkan dirinya sendiri, tetapi ketika harus bersinggungan dengan hal-hal yang tidak enak, salib-salib kehidupan, lalu kemudian juga harus menyangkal diri, maka mereka berusaha untuk menghindari atau juga merasa sakit ketika harus menanggung semua penderitaan dan salib tersebut. Kemudian juga ciri lain dari kemalasan rohani ini, semakin rohani perkara itu, maka semakin malaslah mereka. Mereka sedih dan jemu bila mereka harus memasuki jalan sempit dalam kehidupan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Bandingkan dalam Injil Matius bab 7 ayat 14. Mari kita buka, kita baca Injil Matius bab 7 ayat 14. Baik, saya bacakan mulai ayat, jadi Matius bab 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu,
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kemudian ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi dalam hal ini, ya, semakin hal-hal rohani itu, kemudian perkara-perkara rohani ini membuat orang harus menyangkal diri, harus memikul salib yang tidak selalu memuaskan atau menyenangkan egoismenya, maka orang kemudian menjadi jemu, menjadi sedih, menjadi bosan, bahkan berusaha menghindari semua itu. Nah, ini suatu gambaran sebenarnya tentang kemalasan rohani ini, apa yang kemudian kita kenal sebagai kesuaman. Berkaitan dengan kesuaman ini, bapak-bapak rohani menyebutnya sebagai acedia. Ya, acedia atau kesuaman atau kemalasan rohani. Sebenarnya dalam hal ini, acedia atau kesuaman atau kemalasan rohani ini suatu kelemahan dan cacat celah yang seringkali tidak kelihatan. Gambarannya ini seperti kayu yang kemudian digerogoti rayap, ya. Kayu yang kelihatannya tegak berdiri, tetapi sedikit demi sedikit akibat kemalasan rohani, akibat ketidaksetiaan dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara sehari-hari, lalu kemudian juga akibat kesuaman ini, ya, sedikit demi sedikit, ya, bangunan kayu yang kelihatan kokoh tadi, tetapi digerogoti rayap ini dari dalam, sehingga seringkali karena suatu masalah, suatu kemudian, ya, ibaratnya kemudian bangunan kayu yang kelihatan kokoh tapi telah digerogoti rayap, mungkin karena ada angin kencang atau mungkin kemudian ada, ya, didorong oleh sesuatu atau kemudian, ya, ditabrak, kemudian langsung runtuh, ya. Demikian juga orang yang jatuh dalam kemalasan rohani, ibarat saat tadi bangunan kayu digerogoti rayap sedikit demi sedikit, akhirnya kemudian oleh suatu badai kehidupan atau penderitaan dan salib kehidupan, orang kemudian bisa kemudian tumbang, runtuh. Ya, ini satu cacat celah yang sebenarnya sulit dikenali, tetapi justru perlu selalu diwaspadai. Baik, kita lanjutkan pada bagian berikut, yaitu artikel kelima, Malam Gelap, buku pertama, bab 7, artikel kelima. Santo Yohanes Salib merasa sudah cukup membahas kelemahan-kelemahan para pemula ini, dan memang sangat perlu Allah menempatkan mereka dalam tingkat yang lebih maju, yaitu dengan menghantar mereka masuk ke dalam malam gelap. Jadi di malam itu Allah akan menyapi mereka dari kenikmatan dan kesenangan. Jadi gambaran awal tentang malam gelap indrawi ini seperti bayi yang disapih. Ya, kalau kemudian dia begitu terikat dengan air susu ibu, nah satu ketika kemudian ketika disapih, diberi pahit-pahitan pada payudara ibunya, lalu kemudian bayi ini begitu mau minum lagi, mau minum air susu ibu ini, lalu ketika dia mencoba untuk minum, lalu dia merasa mulutnya, aduh, nggak enak. Karena apa? Merasa pahit. Ya, proses menyapi ini, ya. Akhirnya dia kemudian tidak mau minum air susu ibu itu lagi, ya. Demikian juga dalam proses ini, perbandingan menyapi ini diberikan Santo Yohanes Salib. Dalam proses ini ketika Allah menarik segala kesenangan, kenikmatan, dan memakai kekeringan dan kegelapan batinia, jadi kekeringan rohani, Ia akan memurnikan dan membebaskan mereka dari perilaku kekanak-kanaan dan membantu mereka bertumbuh dalam keutamaan
dengan sarana yang amat berbeda. Ya, ini cara Allah untuk membawa mereka masuk dalam malam gelap, untuk memurnikan mereka, melepaskan mereka dari segala kecenderungan untuk mencari kesenangan saja atau kepuasan dalam hal-hal rohani saja, tetapi kemudian menarik mereka lebih dalam, yaitu melalui kekeringan rohani, kegelapan batinia tadi, supaya mereka apa? Berjalan lebih maju di dalam jalan iman, harapan, dan cinta kasih. Demikian juga segala usaha dan penyangkalan diri ketika orang dibawa masuk dalam malam gelap, ini akan disempurnakan oleh Allah secara pasif dalam pembersihan malam tersebut. Ya, walaupun dia berusaha untuk menyangkal, untuk bertobat dari kelemahan-kelemahan itu, tetapi pada saatnya Allah sendiri yang akan menolong, membantu, dan menarik dia masuk dalam malam gelap ini. Disinilah Allah akan menyempurnakan dan membersihkan melalui malam gelap. Memang kita lihat ada tingkat-tingkatnya malam gelap indrawi, yaitu berkaitan juga pembersihan dari kelemahan-kelemahan para pemula. Tetapi kemudian yang lebih dahsyat lagi, yaitu malam gelap rohani, malam gelap roh, yaitu bagaimana Allah bekerja melalui malam gelap roh ini untuk mencabut dari jiwa, yaitu musuh yang terutama dari jiwa, yaitu apa? Egoisme. Mencabut egoisme ini sampai ke akar-akarnya, sampai akhirnya kemudian jiwa siap untuk dipersunting oleh Allah dalam pernikahan rohani, ya, dalam persatuan cinta kasih yang sempurna, persatuan transforman. Kemudian Santo Yohanes Salib melanjutkan komentarnya sebelum masuk dalam pembahasan mengenai malam gelap lebih lanjut. Semoga Allah memberikan terang ilahi untuk membahas malam itu yang pasti akan sangat berguna. Terang ilahi yang sangat diperlukan untuk menerangkan malam segelap ini. Jadi kita lihat di sini Santo Yohanes Salib, walaupun beliau ini sudah mengalami sendiri secara dalam perjalanan rohani sampai pada puncaknya, ya, dari kemudian malam gelap sampai kemudian malam gelap rohani, sampai kemudian pada puncaknya persatuan dengan Allah. Tetapi Santo Yohanes Salib menyadari bahwa untuk menerangkan pengajaran tentang malam gelap, tentang pemurnian pasif yang dikerjakan Allah dalam jiwa ini, dia justru sungguh-sungguh membutuhkan terang dan rahmat dari Tuhan sendiri, terang dan bimbingan dari Roh Kudus sendiri, supaya bisa kemudian membagikan segala komentar ini pada kedalaman yang lebih lanjut. Baik, ini yang kita bahas mengenai berbagai cacat celah, kelemahan-kelemahan para pemula selama ini, mulai dari kesombongan sampai pada bagian yang terakhir, pada kelemahan yang ketujuh, yaitu tentang kemalasan rohani ini, dari kesombongan rohani sampai kemalasan rohani ini. Berikutnya akan kita bahas mulai pengajaran Santo Yohanes Salib dalam buku Malam Gelap bagian yang pertama ini, yaitu mengenai malam gelap sebagai malam kontemplasi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Fitis florigera